Pagi anak-anak sekalian, juga orang tua di rumah, senang sekali Pak Guru bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung di sekolah. Pak Guru berharap anak-anak dan juga orang tua semua dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, hari ini kita akan belajar interval dan akord untuk kelas 6. Sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya dalam pertemuan kita, interval itu adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Contoh, tangga nada C, D, E, F, G, A, B, dan C aksen. C ke D jarak 1, D ke E jarak 1, E ke F jarak setengah, F ke G jarak 1, G ke A jarak 1, A ke B jarak 1, dan B ke C jarak setengah. Nah, kita sama-sama sudah mengetahui kalau nada dikroiskan, maka tentu nada itu dinaikkan setengah. Kalau mol, berarti nada itu diturunkan setengah. Jadi, kalau C ke D jaraknya 1, maka tentu nada C bisa dinaikkan setengah, namanya C krois. Dan nada D bisa diturunkan setengah menjadi D mol. Nada E ke F setengah, maka tidak perlu dikroiskan atau dimolkan. Begitupun juga B ke C aksen. Nah, itu adalah interval. Kalau kita bicara tentang akord, ya, akord adalah 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Nah, akord inilah yang dipakai untuk pemain-pemain musik, ya, pemain-pemain alat musik bisa mengiringi orang untuk bernyanyi, ya, untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan dan sebagainya. Di dalam membuat akord, ya, interval sangat penting sekali karena kalau salah menggunakan interval atau jarak, maka salah kita membuat akord itu. Nah, satu tangga nada terdiri dari 7 akord, 7 akord pokok. Berarti kalau 12 tangga nada, sudah 84 akord yang kalian bisa buat dengan memahami teori yang Pak Guru akan jelaskan, maupun yang sudah dijelaskan di sekolah. Sekarang, tugas yang akan diberikan kepada kalian adalah membuat akord tingkat 1 sampai tingkat 6 dari tangga nada 2 mol. Tangga nada 2 mol berarti tangga nada bemol atau bes. Tangga nada bes adalah bemol, C, D, E mol, F, G, A, dan B mol aksen. Dengan jarak 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Nah, di dalam prosedur pembuatan akord tingkat 1, ya, itu 1-3-5. Ya, jadi kalau bemol sebagai do, C sebagai re, D sebagai mi, E mol sebagai fa, F sebagai sol, G sebagai la, A sebagai si, dan B aksen sebagai do, maka akord tingkat 1-1-3-5 adalah bemol, D, dan F. Itu namanya bemol mayor. Akord tingkat 2, 2-4-6 berarti C, E mol, dan G. Itu namanya C minor. Akord tingkat 3, 3-5-7 berarti D, F, dan A. Itu adalah akord D minor. Akord tingkat 4, 4-6-1 yaitu E mol, G, dan B mol. Namanya E mol mayor. Akord tingkat 5, 5-7-2 F, A, C, namanya F mayor. Dan akord tingkat 6, 6-1-3
yaitu G, bemol, dan D namanya G minor. Ya, jadi kalau membuat akord sesuai dengan prosedur itu. Sekarang Pak Guru akan memberikan contoh akord tingkat 1. Ya, karena tugas kalian akan membuat akord tingkat 2 sampai tingkat 6. Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Akord tingkat 1 tadi sudah dijelaskan adalah bemol, D, F atau bemol mayor. Nah, sebelum kita membuat akord itu kita mesti menggambarkan fingerboard dari gitar, ya. Fingerboard tadi dari 6 senar 1 paling bawah, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah sama-sama ketahui nada E aksen pada senar 1, nada B senar 2, nada G senar 3, nada D senar 4, nada A senar 5, dan nada E senar 6. Nah, kita mulai. Tadi sepakat bahwa akord adalah 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Jadi, pada waktu bersamaan kita bunyi bemol, D, dan F dibunyikan secara bersama-sama, itu namanya B mayor. Nah, kalau kita lihat di fingerboard, nada E pada senar 1 tidak ada pada akord tingkat 1 atau B mayor. Karena yang ada adalah bemol, D, dan F. Maka E harus kita robah ke nada F. Berarti kita taruh jari kita pada fret 1 senar 1 menjadi nada F. Senar 2 B tidak ada. Kita robah ke nada D. Berarti kita taruh di fret ketiga karena 1 fret setengah jarak. Nada G menjadi bemol pada fret ketiga, senar ketiga. Senar keempat D sudah ada. Ya, maka kita tidak perlu merubah. Nada kelima A tidak ada. Kita harus merubah ke nada bemol, jadi dinaikkan setengah pada fret 1 senar 5. Dan nada E, nada senar ke-6 menjadi F, naik setengah. Nah, sudah. Kita sudah merubah semua senar yang ada. Tetapi kenyataan bahwa letak jari-jari kita di situ ada 5. Ya, ada 5. Sedangkan pada waktu kita memegang gitar fingerboard, 1 jari ibu jari di belakang dan 4 di depan, maka tidak memenuhi syarat kalau 5 jari. Oleh karena itu kita harus merubah, ya, dengan cara menutup semua atau disebut palang pada fret 1. Nah, kita waktu palang pada fret 1, maka yang berubah hanya D. Nada D, senar ke-5, senar ke-4. Karena tadi nada D ada. Waktu ditutup dia menjadi D krois. Juga tidak ada pada akord B mayor. Oleh karena itu kita robah lagi dari D krois, ya, pada senar 4 menjadi F. Nah, maka dengan demikian akord itu bisa dipegang atau dipetik dengan 4 jari. Nah, ini yang memenuhi syarat akord B mayor. Nah, oleh karena itu, ya, anak-anak di rumah mencoba untuk menyelesaikan akord tingkat 2 sampai tingkat 6. Dibuat pada buku tugas atau kertas, ya. Nanti dikirimkan lewat email wali kelas. Nah, ini mungkin yang Pak Guru bisa sampaikan materi hari ini. Ya. Pak Guru harap kalian bisa memperhatikan dengan baik, kemudian dengan teliti meletakkan letak jari dengan interval yang tepat supaya akordnya juga bisa dibuat dengan tepat. Demikian apa yang bisa Pak Guru sampaikan materi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.